Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya tertarik untuk buat pembahasan tentang Abelion Ship. Apa kalian pernah dengar istilah ini di dalam Overlord? Di pembahasan kali ini saya akan bahas apa itu Abelion Ship, kenapa bisa ada Abelion Ship, dan seberapa lucunya kesalahpahaman Ainz dan Demiurge tentang Abelion Ship ini. Kata Abelion Ship pertama kali disebutkan di episode 4 season 2 Overlord. Pada saat itu, Ainz sedang mengumpulkan seluruh Floor Guardian termasuk victim di dalam ruang tahta untuk ditanya satu persatu. Hingga tiba giliran Demiurge. Di sini Ainz berkata bahwa dia sangat terkesan dengan perkamen kulit domba yang Demiurge berikan kepadanya karena perkamen tersebut dapat bertahan jika digunakan pada gulungan sihir tingkat rendah. Ainz pun meminta Demiurge untuk terus memasok perkamen tersebut. Nah, disinilah kesalahpahaman mulai terjadi. Ainz pada saat itu langsung mengatakan apa nama hewan buas itu atau apa nama binatang itu. Lalu kemudian Demiurge dengan seluruh kecerdasannya membalas pertanyaan Ainz dengan berkata Abelion Ship. Nama Abelion Ship ini diambil berdasarkan nama tempat makhluk buas atau binatang tersebut ditemukan. Kalau di anime, Demiurge berkata kalau mereka adalah domba yang berjalan dengan dua kaki yang berasal dari Holy Kingdom. Ini ada hubungannya dengan letak negara di dalam New World. Di video saya sebelumnya tentang pembahasan negara-negara, saya pernah mengatakan kalau Holy Kingdom sengaja membangun tembok raksasa untuk memisahkan negara mereka dari daerah luar agar terhindar dari serangan para demi-human. Tepat di balik tembok besar itu adalah daerah gurun yang disebut dengan Abelion Hills. Sehingga nama Abelion Ship ini diambil dari daerah yang berada di dekat Holy Kingdom tersebut, yaitu Abelion Hills. Kalau kalian ingat, Ainz juga sempat menyebut Abelion Hills sebagai area gurun yang dipenuhi para demi-human pada saat dia menyebutkan nama-nama negara di dalam peta, yaitu pada saat season 2 episode 1. Ainz berkata kalau Demiurge sedang berada di sana untuk melakukan eksperimen agar bisa memproduksi perkamen untuknya. Lalu, kenapa Ainz langsung menganggap kalau sumber dari perkamen scroll yang Demiurge berikan berasal dari binatang? Kalau hal ini ada hubungannya dengan game Yggdrasil. Di dalam Yggdrasil, semua scroll yang diciptakan berasal dari loot drop setelah mengalahkan monster atau binatang. Salah satu contohnya adalah kulit naga yang bisa digunakan sebagai wadah untuk menyimpan sihir tingkat 10. Dengan pemahaman dasar ini, maka sangat wajar bagi Ainz untuk menganggap kalau semua scroll pasti berasal dari binatang atau monster juga. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Ainz segera terpikirkan monster Chimera meskipun Demiurge sudah berkata kalau Abelion Ship adalah binatang yang berjalan dengan dua kaki. Nah, Ainz juga berkata kalau perkamen yang diberikan Demiurge dapat bertahan jika digunakan untuk sihir tingkat rendah. Yang jadi pertanyaan sekarang, serendah apa tingkat sihir yang dimaksud dan kenapa Ainz malah menganggap perbuatan Demiurge sebagai sebuah pencapaian? Padahal bahan yang dia sediakan hanya bisa digunakan untuk sihir tingkat rendah. Semua pertanyaan ini sudah terjawab di Light Novel Overlord volume 8 Side 2. Pada saat misi Mare untuk mengundang para Floor Guardian laki-laki agar bisa bersantai, nah kalau di Light Novel, Mare sempat singgah di lantai 10 Nazarik, yaitu perpustakaan besar Asurbanipal. Di situ, Mare bertemu dengan kepala perpustakaan bernama Titus Anneus Secundus, dan dia adalah NPC yang berfokus pada kemampuan crafting, dan dia juga yang bertanggung jawab untuk mencari cara agar dapat menciptakan Magic Scroll bagi Nazarik. Kalau Demiurge ditugaskan untuk mencari bahan terbaik agar bisa membuat Magic Scroll, maka Titus ditugaskan untuk dapat mengolah bahan tersebut agar bisa menjadi Magic Scroll yang siap pakai. Nah, Titus pun sempat meminta Mare untuk membantunya melakukan sedikit eksperimen di Magic Scroll yang dia buat. Dia meminta Mare untuk menggunakan sihir tier 4-nya, dan sihir tersebut harus ditujukan kepada Magic Scroll yang dia buat. Hasilnya, Magic Scroll yang ditargetkan tersebut kemudian terbakar hingga akhirnya berubah total menjadi abu. Lalu kemudian, hasil percobaan Titus sampai pada satu kesimpulan, yaitu bahan-bahan terbaik untuk membuat Magic Scroll yang bisa dikumpulkan pada saat ini hanya mampu menahan sihir hingga tingkat 3 saja. Ini yang menjadi alasan kenapa Ainz berkata bahwa scroll yang bisa dibuat saat ini masih tergolong sihir tingkat rendah. Tapi bagi standar New World, sihir tingkat 3 sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Karena Magic Scroll yang biasanya digunakan oleh penduduk New World hanya bisa menampung sihir tingkat 1 saja. Lalu alasan kenapa Titus sangat kesulitan untuk menciptakan Magic Scroll yang kuat dikarenakan proses penciptaan scroll yang ada di New World sangat berbeda dengan penciptaan yang ada di dalam Yggdrasil, yang mana sama halnya dengan metode pembuatan potion yang sangat berbeda di antara New World dan Yggdrasil. Dan ini menyebabkan segala pengetahuan Titus tentang teknik crafting di Yggdrasil menjadi tidak berguna di dunia ini. Karena metode pembuatan scroll yang berbeda ini memaksa Ainz untuk bisa mencari cara alternatif agar bisa mendapatkan Magic Scroll yang baru. Jika permasalahan tentang Magic Scroll ini belum bisa diatasi, maka akan sangat merugikan Nazarik karena harus terus-menerus menggunakan Magic Scroll yang terbatas jumlahnya dan tidak dapat diproduksi ulang.
Inilah yang menjadi alasan kenapa Ainz sangat senang ketika Demiurge datang membawa bahan berkualitas untuk dijadikan sebagai magic scroll meskipun bahan tersebut hanya bisa menampung sihir tingkat 3. Nah, berkat perkataan Ainz yang menganggap sumber scroll tersebut dari binatang atau monster, akhirnya membuat Demiurge menjadi salah paham. Awalnya, Demiurge sama sekali tidak menyebut perkamen tersebut berasal dari binatang. Namun, karena Ainz yang berkesimpulan seperti itu, justru membuat Demiurge ikut menganggap sumber perkamen tersebut berasal dari monster. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, seluruh penduduk Nazarick menganggap manusia tidak sebagai makhluk hidup yang setara. Bahkan sebagian besar dari mereka menganggap manusia bukanlah makhluk hidup dan memiliki derajat lebih rendah daripada serangga. Ketika Ainz menganggap sumber perkamen itu berasal dari binatang, Demiurge kemudian memahami kalau pada saat itu Ainz sama sekali tidak menganggap manusia yang dijadikan sebagai sumber perkamen scroll sebagai manusia atau human being, namun menganggap mereka sebagai hewan ternak. Karena Demiurge yang sangat pintar dan sering mencoba untuk menebak jalan pikir Ainz, Demiurge segera memahami maksud Ainz dengan ikut menganggap mereka sebagai binatang dan menyebut mereka dengan sebutan Abelion Sheep, si binatang yang berjalan dengan 2 kaki dan berasal dari Holy Kingdom. Di sini kita bisa lihat kesalahpahaman antara mereka berdua. Di satu sisi, Ainz menganggap Demiurge benar-benar mendapatkan perkamen scroll dari kulit binatang atau monster, dan di sisi lain, Demiurge semakin terpesona dengan Ainz yang dengan sangat logis menganggap manusia sebagai hewan ternak demi kepentingan Nazarick. Lalu, apakah Ainz benar-benar tidak tahu kalau Abelion Sheep yang dimaksud Demiurge adalah manusia? Nah, coba kalian cek saat scene interogasi Sebas. Saat itu, Demiurge menawarkan solusi bagi Soare untuk dipekerjakan di peternakannya, dan Ainz pun membalas, tempatmu memelihara Chimaera. Dari dialog ini, kita bisa beranggapan kalau Ainz sama sekali belum menyadari bahwa Chimaera atau Abelion Sheep itu adalah manusia. Bahkan kalau di light novel, Ainz sempat memikirkan rencana untuk membuat olahan masakan dari daging Chimaera yang diternak oleh Demiurge, seperti steak Chimaera ataupun hamburger Chimaera. Namun, Demiurge segera menyanggah dan berkata kalau kualitas daging binatang tersebut tidak akan cocok untuk dikonsumsi oleh penduduk Nazarick. Nah, dan di volume 12, Ainz pernah diberitahu oleh Neya Baraja bahwa berdasarkan pengakuan dari orang-orang yang berhasil diselamatkan dari Jaldabaoth, para manusia di sana dikuliti satu persatu oleh para demon suruhan Jaldabaoth. Di sini Ainz digambarkan sedang kebingungan, bahkan Ainz menganggap kalau itu adalah semacam metode penyiksaan yang sengaja diberikan kepada para tahanan perang. Nah, dari sini sudah bisa dipastikan kalau Ainz sama sekali tidak menyadari ataupun mengetahui seperti apa wujud Abelion Sheep yang sebenarnya. Dia pun sama sekali tidak mengetahui seperti apa metode pengumpulan perkamen scroll yang Demiurge lakukan. Dan karena kesalahpahaman inilah yang membuat banyak sekali fans Overlord sangat penasaran akan seperti apa reaksi Ainz ketika mengetahui sumber sebenarnya dari Abelion Sheep yang Demiurge maksud. Dan pertanyaan terakhir, apakah Abelion Sheep murni adalah manusia? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Seperti yang kita tahu, kulit dari Abelion Sheep saat ini hanya mampu menampung sihir tingkat 3 saja, sehingga membuat Demiurge terus bereksperimen dengan melakukan banyak sekali perkawinan silang antar spesies agar bisa mendapatkan produk Abelion Sheep terbaik yang dapat menampung sihir tier 4 ke atas. Nah, dari sinilah muncul istilah Demiurge Happy Farm. Tempatnya Demiurge untuk mencoba mengkawinkan banyak spesies makhluk hidup agar mendapatkan keturunan domba yang berkualitas, sekaligus untuk melakukan banyak sekali eksperimen yang berhubungan dengan makhluk hidup. Dari Happy Farm Demiurge ini, muncul beberapa teori kalau di masa depan, Demiurge bisa saja menghasilkan banyak obat-obatan berkualitas ataupun bisa mendapatkan donor organ dengan kualitas tinggi dari peternakan yang dia miliki. So, saya rasa itu saja untuk pembahasan kali ini tentang Abelion Sheep, si binatang yang berjalan dengan 2 kaki. Kalau kalian suka konten seperti ini, bisa bantu saya dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.